Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jemaah takwa asdan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Asy-Syu'ara ya. Salah satu tema di surat Asy-Syu'ara adalah cerita tentang berbagai atau banyak rasul yang didustakan oleh kaumnya sendiri. Dianggap pembohong, dianggap tukang tipu ya. Salah satu diantaranya adalah Nabi Shaleh. Nabi Shaleh mengingatkan kaumnya untuk bertakwa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, faham bahwa nikmat-nikmat yang diberikan itu bisa saja suatu saat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah nikmat itu dengan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana kaum Nabi Shaleh ini ya mempunyai banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada buah kurma ya, ada kebun-kebun, ada sungai-sungai yang mengalir, dan dia juga punya keterampilan teknologi arsitektur ya. Jadi membuat rumah di gunung-gunung dipahat dengan baik. Dan itu hanya dijadikan hanya untuk bermain-main saja, menghamburkan uang, menghamburkan harta. Dan Nabi Shaleh pun mengingatkan untuk tidak mengikuti amir, pemimpin, tokoh-tokoh yang melakukan kerusakan di muka bumi. Yufsiduna fil ardh. Diingatkan untuk jangan ngikutin tokoh-tokoh ini. Takut saja engkau kepada Allah, ikutilah aku, Rasul yang dipercaya. Ini dianjurkan oleh Nabi Shaleh. Kemudian malah mereka berkata, musaharin, anda ini orang terkena sihir, orang gila lah kira-kira. Seolah-olah dakwah kepada Allah ya, seruan kepada Allah bisa dilakukan oleh orang-orang yang gila karena sihir. Malah sampai seperti itu. Mari kita lanjutkan di ayat 145 surat Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anta illa basyarum mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Tidaklah kamu, kata mereka, orang-orang Samud ini, tidaklah kamu kecuali hanya seorang manusia saja, tidak ada hubungannya dengan Rasul. Coba kalau kamu benar, fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin, tunjukkan tanda-tanda, tunjukkan mukjizat. Mana mukjizat Anda? Jika Anda adalah orang-orang yang benar, orang yang benar mengatakan bahwa Anda adalah Rasul. Nah ini gambaran manusia kepada Rasul itu sangat sering salah, bahwa Rasul adalah mestinya orang goib, orang punya kekuatan supranatural, kekuatan hebat. Makanya sering di beberapa kaum itu mengatakan begitu, mana buktinya? Ya. Itu juga pernah diminta oleh Quraisy ya, mana buktinya Muhammad itu Rasul? Coba belah bulan nih, belah bulan. Tapi mukjizat itu tak bermakna apa-apa pada orang yang hatinya kering, orang yang hatinya nggak benar, orang yang hatinya sudah terbungkus oleh nafsu, sudah diikat, sudah dirantai oleh nafsu, nggak bisa. Ini adalah cara mereka untuk tidak mau beriman kepada Shaleh. Anda tuh
manusia. Sama aja seperti nabi-nabi terdahulu. Kok nabi ke mall, kok nabi ke pasar gitu. Ke mall cuma ada di zaman sekarang ya, dulu ya market juga pasar. Kok nabi makan, kok nabi nikah gitu. Padahal teman-teman sekalian, ketika manusia diberi kemuliaan menjadi utusan untuk manusia, itu sebenarnya harus disyukuri karena diberikan manusianya contohnya. Dan kemuliaan ini berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW itu ditujukan juga kepada jin. Ya, ada jin yang mendengarkan dakwahnya Nabi. Jadi kemuliaan sebenarnya. Malah minta yang lain. Mana mukjizat, mana buktinya? Gitu. Ini tidak memahami ya manusia ini, ya, manusia yang hidup, makan, menikah di bumi ini bisa berhubungan dengan yang maha tinggi. Orang-orang ini tidak paham. Jadi menganggap kalau perlu Rasul itu punya kekuatan, ada stempelnya kanan kiri, ada malaikat berjejer gitu. Gimana dia mau menampilkan dirinya yang benar bertakwa kepada Allah kalau dua-duanya ada malaikat misalnya di kanan kiri? Contoh ini ditampakkan, kan pasti nggak enak gitu kan, ada mengawal terus kemana-mana, sampai ke WC juga ada mengawal, pasti nggak enak. Logika berpikir manusia itu banyak yang seperti itu ya. Memandang barang gaib yang terhijab ini harus disampaikan juga dengan orang gaib gitu. Ini kan barang gaib yang terhijab, harus disampaikan juga oleh orang gaib. Ini persepsi manusia memandang Rasul, dan rata-rata begitu. Sama Rasul itu sebenarnya rijal, seorang manusia laki-laki. Jadi juga makan, makanya kata Nabi, ada umat yang tidak mau makan, puasa terus, tidak mau nikah, sholat malam terus. Kata Nabi, aku puasa, aku buka, ya, puasa juga, buka juga. Aku nikah juga, aku sholat, aku juga istirahat, sama. Nah, itulah manusia. Nah kalau ukurannya malaikat repot itu, dia nggak makan, gimana caranya? Dia nggak makan, ibaratnya nggak makan. Ya Allah yang tahu gimana memberikan kebutuhan kepada malaikat, kita nggak tahu. Nggak punya nafsu dia. Gimana mau melanjutkan keturunan ini? Ya. Untuk melanjutkan keturunan, memakmurkan kehidupan di bumi, itu kan harus ada nafsu. Dan nafsu itu yang harus dijaga. Ya, memang masalahnya nafsu ini ada di diri manusia. Tapi yang lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran, memang nafsu amaratun bisu ya, menyuruh kepada keburukan. Tapi yang lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran yang musuh utamanya siapa? Setan. Supaya kita lebih waspada terhadap makhluk gaib kan sebenarnya ini, yang selalu menyeru kita kepada kemungkaran. Kita lanjutkan lagi. Illa basyarum mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Tunjukkanlah kami tanda-tanda bahwa kamu itu nabi. Tunjukkan bahwa kamu itu punya mukjizat. Mana? Mereka bilang begitu. Ayat selanjutnya 155. Qala hadhihi naqatul laha syirbu walakum syirbu yaumin ma'lum. Inilah unta. Salah satu mukjizat Nabi Soleh adalah unta. Ya. Naqatul laha syirbu walakum syirbu. Bagi dia ada waktu buat minum. Bagi kamu juga ada waktu buat minum. Maksudnya unta-unta kamu ada buat minum juga. Yaumim ma'lum, hari-harinya sudah kita diketahui. Nah, pertanyaannya adalah
kok mukjizatnya unta, ente minta aneh kasih gitu. Ya. Kalau di beberapa buku tafsir memang ada kisah-kisah lah tentang unta Nabi Soleh, tapi di sini disebutkan, dibatasi saja, mukjizat dikasih unta gitu. Nggak mungkin lah unta biasa, itu sudah tidak mungkin. Pasti unta itu punya keistimewaan yang bagi kaum itu pada saat itu adalah mukjizat gitu. Ya. Ya, mungkin aja entah apa namanya, adanya dari mana, kemudian mungkin bentuknya seperti apa, ya, kemudian ciri-ciri seperti apa, ada aja namanya mukjizat gitu. Kalau unta biasa dong, ini unta mukjizat, diketawain pasti, Anda ini ngayal ya gitu. Jadi dikasihlah mukjizat itu. Ya. Anda minta mukjizat, aku kasih, silakan. Nih mukjizat. Cuma, ini diuji lagi orang terhadap mukjizat itu. Ya, pasti itu. Pertanyaannya adalah, apakah mukjizat ini kekal? Ya. Berbeda dengan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran memang terus-terusan sampai nanti. Itulah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ya. Mukjizat yang tidak perlu semua orang melihat sesuatu yang luar biasa seperti Nabi dan tangannya keluar air, ya. Ada awan menaungi di atas Nabi, ya. Makanan yang sedikit jadi jumlahnya mencukupi banyak orang, beberapa mukjizat. Tapi ada mukjizat yang terus menerus ada. Nah ini Al-Quran ini. Kembali lagi kepada onta Nabi Soleh. Onta Nabi Soleh berarti bentuknya mungkin kita nggak tahu seperti apa. Yang jelas itu mukjizat. Tapi ada aturan. Aturan ini sebenarnya bagian dari, menurut saya pribadi ini, mungkin saja ini bagian dari ujian bagi orang-orang yang menganggap ini mukjizat dari Allah atau bukan gitu. Kan itu masalahnya. Ada ujian lagi di sini. Apa ujiannya? Ada waktu saat minum. Mungkin dibiarkan onta itu minum, sementara onta-onta lain tidak boleh minum di telaga itu ataupun di sumur itu ya. Ada gantian. Nah, berarti ini ujian buat mukjizat itu. Itulah yang terjadi ketika di hari Sabat. Kasus hari Sabat. Kasus hari Sabat adalah bagaimana kalangan Bani Israel ya, pada waktu itu yang diuji apa? Di hari Sabtu itu malah banyak ikan, padahal itu hari beribadah, nggak boleh kerja, kira-kira begitu ya. Malah banyak ikan, makanya dicari cara supaya bisa dapat. Ada ujian-ujian gitu. Kemudian di Bani Israel juga ketika lepas dari Firaun ya, menuju ke satu padang dan sebagainya, dikasih mana wasalwa, dia nanya lagi mana basoliha ya, mana ada siha, ibaratnya mana bawang putihnya, mana bawang putih, mana adasnya, mana ketimunnya, mana gitu. Sampai Musa mengatakan ihbitu Misr, pergilah kamu ke Mesir, pergilah kamu ke kota, balik kamu ke jadi budak. Gitu. Mereka juga diuji. Ya. Nabi Muhammad adakah diuji? Ada diuji. Ujiannya apa? Di antaranya adalah umatnya ya, umat Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu pun diuji dengan apa? Gonima. Gonima ujiannya berat. Gonima apa Pak? Gonima itu pampasan perang. Karena sangat menggiurkan pampasan perang. Itu ujian sama seperti ujian-ujian kita juga ya. Sekarang ini kita ujiannya banyak. Apa ujiannya? Semua sudah terbuka lebar, nggak tahu nanti puluhan tahun ke depan ke belakang seperti apa ujian-ujian yang Allah beri. Tapi ujian itu adalah menguatkan kita sebenarnya ya, terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ro'al mu'minun al-ahzab, ketika mukmin itu melihat pengepungan kepada Nabi Muhammad waktu itu di perang Ahzab, orang-orang yang hatinya nggak ada imannya, habislah kita kaum muslimin.
Tapi orang-orang yang beras, imannya kuat, ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Malah menguatkan dia. Inilah janji Allah. Ujian-ujian itu tetap ada. Ya. Bagaimana Tolut menguji umatnya yang mau berperang melawan Jalut dengan apa? Sungai. Faman syariba minhu falaisa minni wa man lam yab'u minhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfat tabiyadi. Barang siapa yang meminum, ini kata Tolut, lagi jalan kaki jauh, bakal bertemu dengan Jalut itu tinggi besar, nanti akan dikalahkan oleh Daud, Nabi Daud alaihissalam. Ada sungai, udah dikasih tahu. Ya. Sekarang enak pakai Google Map ketahuan. Oh, di sini ada sungai nih, berarti kita bisa istirahat di sini, bisa istirahat di sini, gitu. Sekarang nggak tahu nanti ya. Akan diberitahu akan ada sungai. Nah, sungai itu menjadi ujian bagi kaum muslimin, ya, pimpinan Tolut waktu itu. Barang siapa minum, ya, tidak boleh minum ke situ kecuali manik tarofa gurufatan biadi, sekedar minum di tangannya. Apa yang terjadi? Mereka pada wow, ketemu sungai lagi, wah, mandi, wah, mungkin minum sebanyak-banyaknya, wah, kenyang, udah susah. Udah kenyang kayak gitu udah malas, ngantuk. Penyakit banget tuh ya kalau udah kenyang ngantuk. Sama saya juga begitu, kalau udah kenyang ngantuk. Akhirnya yang ikut cuma berapa orang saja, ya. Illa qalilu, kecuali sedikit saja yang ikut. Sama nih kasusnya seperti untanya Nabi Soleh. Bahwa untanya Nabi Soleh juga ada waktu-waktunya, ya. Ada waktu-waktunya, berarti nggak boleh dilakukan pencemaran, perusakan terhadap unta tersebut. Ya. Nabi Soleh kemudian melanjutkan, ya. Wala tamassuha bisu fayakhudzakum adzabu yaumin adzim. Janganlah kamu sentuh dia ataupun kamu rusak dia dengan sesuatu yang buruk. Fayakhudzakum adzabu yaumin adzim, kamu bakal diberikan azab di satu hari yang besar. Nah, ini larangan jangan disentuh, ya. Ada ininya ya, ada awalannya adalah jangan sampai ketika dia minum itu ada berebut onta yang lain gitu. Karena ada waktu-waktunya udah dibagi-bagi. Ini mukjizat. Nah, kemudian ada tambahannya, jangan disentuh dengan sesuatu yang buruk, ya. Jangankan orang dewasa ya, orang anak-anak aja ini, anak-anak. Sering juga kan kita ketemu dengan anak-anak. Ada barang yang aneh pasti dicoba-coba itu, ya gak? Barang yang aneh ini dicoba-coba gimana caranya. Kalau perlu jadi hancur barang yang aneh itu. Anak-anak akalnya berbeda dengan dewasa. Kalau dewasa begitu juga sama aja kayak anak-anak. Nggak kurang akal, di sisi akal kurang. Makanya kesaksian anak-anak yang dibawa balik nggak boleh. Harus balik dia, harus dia mengenal, harus dewasa. Baru kesaksiannya dibolehkan. Nggak sembarangan gitu, ada anak yang ngomong, ya, kemudian kita jadikan hukum gitu. Nggak bisa, harus dia mengenal dulu karena pendek akalnya anak-anak. Masalahnya kalau mukjizat ini disampaikan ya kepada kaum Tsamud pada saat itu, ya, lalu dilakukan perbuatan nggak benar terhadap untanya, unta yang adalah mukjizat pada saat itu. Ya. Nggak usah kita perpanjang lebar lah, untanya kayak gimana sih bentuknya, pokoknya unta mukjizat. Ya. Kalau kita bilang ayam mukjizat, kan nggak mungkin ayam yang ada di situ. Pasti ada hal-hal yang aneh di situ, yang pada saat itu menjadi mukjizat.
ada larangannya terhadap mukjizat yang sudah diberikan. Larangannya adalah pertama itu tidak boleh ada unta lain ketika dia minum. Yang kedua, jangan diapa-apain. Ini unta mukjizat, bukti bahwa Nabi Soleh itu benar. Ya. Makanya ada larangan disentuh, ya. Larangan dirusak unta. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana unta mukjizat itu berada di kaum tersebut? Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan besok atau beberapa waktu kita bisa lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.